Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Omomon di Omomon Sharing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Power Excellence, yaitu tentang dari daftar refueling unit rigid dump truck pada bulan Januari tahun 2021. Nah, dari data ini kita akan nyari apa aja. Nah, kita akan nyari bantuan, nyari selisih HM dan selisih KM. Oke, sebelum dilanjut, kalian harus nonton video basic formula Excel terlebih dahulu, jadi biar nggak bingung. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Nah, dari data ini, yang data dasarnya adalah ada nomor, ada kode unit, ada description unit, kemudian ada offset date, tanggal pengisian, ada offset time, tanggal jam pengisian, shift, last HM, last KM, fuel, dan fuel. Nah, pada kesempatan kali ini kan ngisi yang di kolom selisih HM dan selisih KM. Apa itu selisih HM? Apa itu selisih KM? Selisih HM ada sama dengan working hours, yaitu last KM, last HM saat ini dikurangi last HM sebelumnya. Yang HM ini dikurangi HM sebelumnya untuk unit yang sama ya. Kalau beda unit sudah nggak sama namanya. Kalau untuk selisih KM ya sama, tapi hanya untuk ngisi KM-nya, bukan HM-nya. KM itu kilometer atau jarak tempuh. Kita ganti aja the working hours. Ini adalah jarak tempuh. Atau PP. Itu nanti jarak tempuh. Oke, nah sebelum ngitung jarak tempuh, kita butuh, karena rumus formula ini adalah pengisian sekarang dikurangi pengisian sebelumnya, bekerja dengan jarak tempuh. Nah, maka kita harus bagaimana cara mengambil pengisian sebelumnya dengan pengisian sebelumnya. Oke. Pengisian sebelumnya dikurangi dengan pengisian saat ini. Oke. Ada banyak cara, tapi kita akan membuat satu cara aja, itu dengan menggunakan sum if aja. Oke. Sekarang kita butuh rumus bantuan. Nah, rumus bantuan itu apa? Kita harus mengidentifikasi. Jadi kita nambahin ini karena ada unit, ini pengisian pertama, kemudian ada pengisian berikutnya. Nah, kita kasih kode untuk pada pengisian itu. Caranya adalah ya, kita menggunakan gabungan. Jadi ini kita tambahkan apa? Ke aja biar gampang, ke berapa. Nah, ke berapa. Nah, ini kan nanti akan menghasilkan ke sekian, ke. Nah, tadi nomor kode unit tambah kalimat ke. RDT 367 ke 1 kedua. Nah, untuk menentukan angka satunya itu kita menggunakan fungsi COUNTIF. Gimana jadinya? Ini dia. Kita dan kan COUNTIF. Dari sini kita
kita klik itu lagi. Jangan lupa untuk yang di depan kita kunci depan belakang atau kunci F, Ctrl F4, Fn F4 atau F4 aja. Kemudian kriterianya adalah ini, yang dikunci hanya depan aja ya, yang belakang itu tidak usah dikunci karena dia akan tercopy ke bawah. Nah, ini dari sini sudah kelihatan, yaitu RDT ke 367 ke bawah ke 1. Oke, kita copy, kita klik 2 kali. Nah, di sini kelihatan kan kalau yang ini itu untuk 3 kebetulan urut. Nah, jadi 368 ke 1, 368 ke 2. Lalu 61 ini juga 361 ke 1, 36 ke 2. Jadi apa? Terdefinisikan. Nah, kalau sudah gini kita bisa ngitung di sini. Jadi apa? Bagian pengisian. Jadi nanti adalah pengisian ini HM pengisian saat ini dikurangi HM pengisian sebelumnya. Nah, ini kurang ini nanti ketemunya di sini. Nah, karena untuk pengisian pertama itu harus dikurangi pada pengisian ke 0 karena pengisian ke 0 atau pengisian sebelum bulan sebelumnya itu tidak ada. Jadi kita kosongkan aja. Nah, di if sama dengan if count, kita definisikan ya. Ini kan sama, jadi kita akan menghitung di situ. Salah pencet. Sama dengan 1, maka tidak kosong atau kita ambil contohnya S dulu, kedua, ketiga. Nah, jadi ketika ini adalah pengisian ke 1, maka kosong. Ini karena bukan pengisian, bukan sama dengan 1, bukan sama dengan 1, maka 3. Ini count if, bukan count ya. If count if. Nah, bukan dia. Nah, akan kosong. Pengisian pertama. Kalau yang ini dia akan terisi 3 karena bukan pengisian pertama. Yang pertama adalah kosong. Nah, tapi isinya bukan ini ya. Pengisian kita ganti 3 dan contoh. Pengisian ketiga itu pengisiannya adalah jika bukan 1, maka sum if kita ngambil yang ini. Kita ambil yang bantuan, jangan ambil yang di sini. Kriterianya adalah 1. Ini mana yang akan nah ini yang mau diambil, kurung tutup, dikurangi sum if sama sum if ini. Nah, nah di sini syaratnya ini adalah RDT ke N-1 atau RDT sebelumnya. Nah, hitungnya kita pakai count lagi, kita kopikan dari sini saja. Kita masukkan sini. Nah, itu kita di sini tambah -1. Nah, kita cek di sini. Nah, ini adalah ketemunya adalah sum if dikurangi dengan count if 3 sampai 5. Harus lengkap, harus ada RDT nya, lupa harus ada RDT.
Ini kita kombinasikan, klik ini, kemudian harus sama dengan di sini tadi, hanya tambahan dari ada minus. Ini tadi spasi ke harus blok ya, harus sama. Di sini akan ketemu. Ini formulanya, silahkan diperhatikan baik-baik. Silahkan perhatikan baik-baik, yaitu ini syarat di sini harus sama dengan di sini secara format biar terdefinisi. Habis itu kita kopikan ke bawah. Ini sudah terisi semua. Jadi kalau kosong adalah pengisian pertama. Nah, itu gampang kan? Nah, kita akan terisi semua. Nah, ini jadi pengisian kedua untuk 368 itu setelah 6 jam dari pengisian sebelumnya. Kemudian untuk 361 adalah 8 jam setelah pengisian sebelumnya. Begitu seterusnya, maka kita ketemu dengan selisih yang namanya adalah selisih HM atau dengan working hours. Ada banyak cara, bisa dengan VLOOKUP, bisa dengan SUMIF ini, itu kan suka-suka aja. Kalau saya sih lebih suka pakai SUMIF. Apakah salah gitu kan? Ini VLOOKUP juga kan, VLOOKUP itu akan mengambilnya satu saja. Oke. Nah, kalau untuk cara tembak kita kopikan aja. Ini cara tembak kita copy. Karena sama ya, prinsipnya sama. Hanya kita geser yang di sini. Kita geser ke sini. Nah, udah itu copy ke bawah. Nah, ini jadi sudah ketemu. Karena prinsip sama ya kita tinggal kopikan, kita sesuaikan aja. Oh, rasa nulis mana, nulis mana, awalnya ya kesuwen, gitu ya. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan. Nah, ini formulanya sama. Nah, jadi geser karena tadi kita copy, yang waktu ngopi kita jangan copy sana ya, takutnya nanti geser. Itu yang dipilih, digeser, dikopikan formulanya, baru di copy ke yang tempat yang kita inginkan. Nah, jadi untuk 368 dalam waktu 6 jam kita menempuh jarak 195 km tentang 6 jam. Sedangkan untuk yang 361 waktu sama-sama waktu 8 jam tapi menempuh jarak 198 km dengan selisih jarak yang sedikit, dengan hanya tuh selisih 3 km tapi waktunya selisih 20. Nah, itu bisa menjadi selisih 2 jam, jadi masuk 2 jam 3 kilo kan nggak mungkin. Jadi ini bisa menjadi berevaluasi. Ini 8 jam 200, 8 jam. Jadi mungkin apakah ini yang normal, yang ini yang tidak normal, atau ini yang ngebut. Oke. Cukup sekian ya untuk materi kali ini, implementasi formula Excel untuk menghitung selisih data yang tidak berurutan. Ini kita bisa implementasikan pada apapun, pada data apapun, ya, tapi dengan konsep yang sama. Konsepnya sama, yaitu menggunakan logik kombinasi formula CONIF, SUMIF, dan penggabungan biar bisa mencari sesuai yang kita inginkan. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di komen. Komen bisa berupa isi
request data atau ada pertanyaan atau masukan atau kritikan, silahkan masukkan dalam komen. Jangan lupa untuk sekali lagi, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Cukup sekian untuk materi implementasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam the power of zero.